Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut untuk aplikasi CAD gitu ya. Pertemuan ketiga menggambar objek dasar, line, rectangle, dan circle. Ya, yang kita bahas ada tiga, ada line, rectangle, sama circle. Persiapan kita bisa buka file baru, setting unit ke milimeter, grid dan snap space jadi 10. Nanti ukuran lembar kerja jadi 250 kali 180, kemudian nanti view, zoom, all gitu ya. Nanti silakan dibuat. Ini saya sudah menggunakan AutoCAD tahun 2021 ya. Nanti untuk bagaimana cara downloadnya nanti silakan diikuti di link berikut atau di video saya sebelumnya. Oke, ini kita sudah pakai software AutoCAD 2021. Ini untuk yang lisensi pendidikan ya. Oke. Kita di sini akan ikuti membuat sebuah garis bebas gitu ya. Nah, kalau membuat garis bebas ini dapat dimulai dengan command line, itu tinggal Anda ketik line gitu ya. Line, enter, atau di menu draw, oke, di atas ini ada menu draw. Kemudian line ya. Dan ada di toolbar draw-nya di sini ya, ada line. Ya. Nah, di sini toolbar draw. Atau langsung aja bisa ketik L enter, ini untuk line gitu ya. Oke, lanjutnya membuat garis dengan sistem koordinat gitu ya, dengan koordinat kartesius. Misalkan buat garis dari titik A koordinatnya 40,20 ke titik B 80,80. Caranya L enter dan tentukan first point-nya 40,20. Enter. Next point-nya 80,80. Oke. Akhirnya kita escape, bisa kita cek koordinatnya. Kalau Anda klik sini ada bagian bawah ada koordinat ya. First point-nya 40,20, next point-nya 80,80. Oke, kita lanjut. Buat sebuah bangun persegi 4 dengan panjang 70 dan lebar 50 yang berawal dari titik 30,30. Oke, caranya ketik L. First point-nya 30,30. Kemudian next point-nya ya, kita koordinatnya 100,30. Ini koordinat bergeser ke arah kanan gitu ya. X-nya 70 gitu ya. Y-nya 0. Oke, sehingga dari tadi sebelumnya koordinatnya 30,30, sekarang sepanjang 70 ya ke arah kanan gitu ya. Sehingga sekarang koordinat keduanya adalah 100,30. Selanjutnya ini akan ke lebarnya ke atas gitu ya. Kita buat ke atas sebesar 50 ya. Berarti kalau ke atas apa, Y-nya yang akan kita tambah ya. Jadi koordinatnya 100,80. Kita ketik 100,80 gitu ya. Y-nya tadi 30 tambah 50. Nah, ini jadi koordinat berikutnya adalah 100,80.
Kemudian koordinat titik yang ketiga, x-nya akan berkurang ke arah kiri 70 meter ya, berarti dari tadi x-nya 100 kurangi 70 jadi 30 ya, x-nya, y-nya tetap jadi 80, berarti 30,80, enter. Oke, terakhir kalau sebelumnya kita bisa ketik C, enter atau close gitu ya, atau koordinat awal bisa kita input, koordinat awalnya 30,30, enter. Oke, sehingga terbuat sebuah bangun segi 4 dengan panjang 70 dan lebar 50 gitu ya, berawal dan berakhir di 30,30. Nah, ini contoh gambarannya ya, hasilnya. Kemudian membuat garis dengan sistem koordinat ya, ini dengan koordinat polar. Saya hapus biar gak bingung ya. Misal buat garis dari titik A dengan L, enter, koordinat awalnya 40,20 gitu ya, kemudian enter, kita buat add 40, ini panjang garisnya gitu ya, add 40, sudutnya sebesar 90, enter. Oke, maka ini garisnya akan ke arah atas ya, jaraknya sepanjang 40. Nah, ini gambarannya kalau Anda lihat ukurannya tadi seperti ini ya, panjangnya 40, sudutnya 90 derajat, ini dari kuadran awalan, kuadran 0 gitu ya. Selanjutnya buat sebuah bangun segi 4 dengan panjang 70 dan lebar 50 yang berawal dari titik 30,30. Kita akan langsung buat tentang L, enter, first point-nya 30,30, enter. Kita buat panjangnya 70 ya, add 70, kemudian panjang ini 70 ya, sudutnya 0, itu sudutnya 0 derajat gitu ya, enter. Ya, 0 derajat dia ke arah kuadran 0 gitu ya, ke arah kanan. Ini seperti yang kita bahas minggu lalu atau minggu sebelumnya gitu ya. Kemudian add 50, jaraknya 50 gitu ya, sudutnya kurang dari 90 ya, nah, 90 berarti ke arah atas gitu ya. Kemudian ketiga, tik add 70, panjangnya sebesar 70, sudutnya 180, nah, dan terakhir bisa Anda close gitu ya, atau ini contohnya panjang garisnya 50, sudutnya 270, enter. Nah, sehingga terbentuk sebuah persegi gitu ya, segi 4 dengan panjang 70, lebar 50, berawal dari titik 30,30 dengan sistem koordinat polar gitu ya. Nah, dengan sistem koordinat polar, sehingga di sini gambarannya kalau Anda perhatikan gitu ya, ini F70 dari 0, ini 90 ya ke atas, dan 180 ke arah kiri gitu ya, ke arah bawah 270. Oke, selanjutnya line berikutnya ya, membuat garis dengan sistem koordinatnya koordinat relatif. Jadi kita tambahkan, ada selisihnya. Buat garis miring dari titik A hanya 40,20 ke arah X ya, X-nya 60 dan Y 20. Caranya di titik ya, L, enter, first point-nya 40,20 koordinat awalnya, enter, kemudian add 60 sejauh 60 gitu ya, X-nya sejauh 60, Y-nya sejauh 20, berarti 60,20, enter ya. Maka ini kalau Anda lihat
dia ke arah kanan sejauh 60, ke arah X sejauh 60, ke arah Y sejauh 20. Ini namanya relatif gitu ya, menambahkan panjang dari titik koordinat sebelumnya gitu ya. Nah, jadi bergeser ke arah kanan 60, ke arah ke atas 20. Nah, ini seperti ini ya. 60, 20, perintahnya add 60, 20. Selanjutnya, ya, buat sebuah bangun segi 4 dengan panjang 70 dan lebar 50 yang berawal dari titik 30, 30. Ini ketik L, enter, koordinat awalnya 30,30, enter, ke kanan add 70, X-nya gitu ya, Y-nya tidak ada perubahan jadi 0, enter, ke arah atas 50, caranya add-nya X-nya 0, ke atas berarti Y-nya nambah 50, enter, dan ke kiri 70, jadi add-nya X-nya dikurangi 70 berarti arah ke kiri gitu ya, koma 0, Y-nya tidak ada perubahan jadi enter. Kemudian ke arah bawah gimana, add-nya 0, add pertama ya, X-nya itu kita 0 kan, nggak ada perubahan di X-nya, Y-nya berubah dari koma min 50 ke arah bawah, min 50, Y-nya dikurang 50 gitu ya, enter. Nah, ini sehingga terbentuk sebuah segi 4 panjang 70, lebar 50, awalan dari titik 30,30 dengan sistem koordinat relatif. Kemudian rectangle segi 4 gitu ya. Diawali dengan komen rectangle. Nah, ini rectangle enter, atau bisa di rectangle atau menu draw rectangle ya. Toolbarnya ini juga ada, ini toolbar draw itu ada rectangle atau REC. Rectangle, enter gitu ya. Dan membuat segi 4 dengan mouse gitu ya, dan menentukan titik dari sudut 1 ke sudut 2, ketik REC, enter. Nah, ini dari sudut 1 klik pertama, sudut kedua klik kedua. Nah, ini jadi rectangle. Kemudian membuat segi 4 dengan komen menentukan titik sudut 1 dan 2 gitu. Sudut 1 Anda lihat di situ, titik yang pertama adalah koordinatnya 30,20, titik kedua 160,80. Ketik REC, enter. Koordinatnya 30,20 yang pertama, enter. Koordinat kedua 160,80, enter. Oke, jadi di sini kalau Anda lihat koordinatnya 30,20, kita akhir 160,80. Oke, selanjutnya membuat segi 4. Segi 4 dengan sudut 1 koordinat 50, sudut kedua 50. Nah, sama REC, koordinat awal 50,50, enter. Koordinat 2 ya 150, 150, enter. Nah, ini sudah terbentuk juga 50, 150, 150. Kemudian kita akan membuat segi 4 ya, dengan memasukkan dimensi panjang dan lebar gitu ya. Jadi kita masukkan berapa panjang lebarnya. Nah, ini contoh, misalkan panjangnya 30, lebarnya 20. Nah, ini ada contoh gambarannya. Ya. REC, enter. Kita masukkan koordinat awal 20,20, enter. Kemudian kita pilih D gitu ya untuk dimensi, enter. Dan lengthnya berapa, panjangnya 30, enter.
width-nya berapa, lebarnya 20, enter. Nah, tinggal kita lihat gitu, ini adalah arahnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa tentukan arahnya. Sudut titik kedua gitu ya, dengan kursor arahkan ke atas, bawah, kanan kiri, dan tinggal kita klik aja gitu ya. Ini yang penting panjang lebarnya sudah diketahui, dan first corner point-nya, koordinat pertamanya ini sudah tahu, sudah diklik aja. Oke, selanjutnya rectangle segi 4 sudut terpancung. Jadi ini ada fungsi chamfer gitu ya, membuat segi 4 jadi terpancung. REC gitu ya, ntar kemudian kita pilih C. Ini ada bilangnya nih, chamfer, elevation, fillet, thickness, width gitu ya. C untuk memilih segi 4 terpancung, enter. Kemudian tentukan jarak chamfer yang pertama untuk persegi gitu ya. Nah, kita pilih 10. Anda lihat ini ada defaultnya angkanya 0, berarti tidak ada jarak chamfernya gitu ya sebelumnya ya. Kalau di contoh ada 3, ini berarti sudah diedit. Kita isikan 10 nilainya. First chamfer distance. Oke. Kemudian second chamfer distance kita pilih 5. Ya. Enter. Kemudian first corner point ya, koordinat pertama diisi 20, 20, enter. Kemudian other corner point, koordinat yang selanjutnya adalah 50, 50, enter. Nah, ini kalau Anda lihat sudah terbentuk gitu ya. Ini seperti bentuk di situ, koordinatnya di sini adalah 20, 20. Di sini ada 50, 50. Dan ada yang sudut terpancung gitu ya, ada jarak chamfernya. Di sini adalah 10 gitu ya, dan di sini 5. Oke, seperti pada gambar PPT gitu ya. Oke, selanjutnya membuat segi 4 sudut tumpul atau fillet gitu ya. Kita bisa nyoba segi 4 sudut tumpul atau fillet. Caranya sama REC, enter. Kita pilih F untuk fillet, enter. Kemudian tentukan dia radius, atau radius di sini ada jari-jari, maksud radius filletnya. Kita masukkan contohnya 10, enter. Kemudian first corner point gitu ya, koordinat awalnya adalah 10,10, enter. Order corner point-nya kita masukkan 80,80, enter. Nah, di sini sudah membentuk sebuah segi 4 sudut tumpul atau fillet gitu ya. Jari-jarinya kalau Anda lihat R-nya 10 ya, jari-jari sini, kemudian ada koordinat awalnya sudah 10 di sini, nah koordinat akhirnya adalah 80,80. Nah, ini di sini bisa Anda lihat radiusnya 10. Kemudian segi 4 bergaris tebal, width-nya gitu ya. Nah, kita membuat sebuah segi 4 garis tebal. Settingan harus dikembalikan ke nilai awal ya, bisa agar tidak berdampak pada objek berikutnya, kecuali akan dikombinasi dengan cara ini, misalkan REC ya, rectangle. Nanti di situ Anda lihat filletnya 10 gitu ya, rectangle mode, filletnya 10, dan ada nanti lebarnya juga akan muncul gitu ya, nilainya adalah 10. Karena tadi kita sudah rubah, maka kita bisa rubah ke mengembalikan ke normal gitu ya. Caranya REC, enter, kita pilih F, enter. Filletnya tadi angka defaultnya adalah 10, maka bisa kita rubah jadi 0 untuk mengembalikannya. 0, enter, berarti sudah balik 0. Dia skip atau di cancel, skip, sudah.
Coba kita membuat sebuah segi 4 bergaris tebal ya dengan cara perintah REJ, enter. Nah, kemudian width kita tentukan tebalnya, enter. Tebalnya berapa? 10. Kita ketik 10, enter. Koordinat pertamanya 10,10, enter. Koordinat akhirnya 80,80, enter. Nah, ini untuk sebuah persegi gitu ya, dengan jaraknya tadi ketebalannya 10 ya, 10 satuan. Awalnya jadi koordinat awalnya adalah 10 koordinat akhirnya di sini adalah 80. Oke, nanti Anda bisa juga membuat segi 4 dengan kombinasi, misal kombinasi fillet dengan width gitu ya, kemudian kombinasi camber gitu ya dengan width.